Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Bapak pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Tazaka, Bapak-bapak pimpinan Pondok Pesantren Tazaka, yang terhormat DCM KBRI Kairo Dr. Zaim Nasution, anggota DPRD Jawa Tengah Haji Muhammad Mukhlis Ariston ST, yang kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Tazaka, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka, yang terhormat Bapak Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, Bapak Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Tazaka, yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, Bapak-bapak Ketua Lembaga dan Kepala Departemen Pondok Pesantren Tazaka, yang kami hormati pula Bapak-bapak Kepala Bagian Pondok Pesantren Tazaka, seluruh asatidz Dewan Guru Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, dan yang kami banggakan segenap pengurus OPM Kabinet Kreatif dan Inovatif dan Markas Besar Koordinator Gerakan Pramuka yang baru maupun yang lama, serta seluruh santri yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita tunggu bersama syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, hadirin yang berbahagia, izinkan kami selaku perwakilan Mabes KKP untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Markas Besar Koordinator Gerakan Pramuka gugus depan 02.127 Pondok Pesantren Tazaka periode 2024-2025. Sebelum kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini, izinkan kami untuk sedikit menjelaskan definisi Mabes KKP. Markas Besar Koordinator Gerakan Pramuka adalah organisasi santri di bawah bimbingan Departemen Pengasuhan Santri dan Mabdikori yang bertanggung jawab mengatur serta mengelola kegiatan kepramukaan di Pondok Pesantren Tazaka. Pada tanggal 16 Desember 2023, kami dilantik dan disahkan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Tazaka untuk menjadi pengurus Markas Besar Koordinator Gerakan Pramuka periode 2024-2025. Dan untuk memudahkan jalannya amanat ini, maka kami menyusun struktur sebagai berikut. Chandra Adi Setiawan jabat sebagai Panglima Koordinator, Rifki Haidar Abdillah jabat sebagai Wakil Panglima Koordinator, Eza Sudi Adera jabat sebagai Kepala Staf Kesekretariatan, Zahir Abdul Latif jabat sebagai Kepala Staf Administrasi, Raihan Surya Hanif jabat sebagai Komandan Satuan Latihan, Arman Rizky Baro jabat sebagai Wakil Komandan Satuan Latihan, Sultan Nafi Abdullah jabat sebagai Komandan Satuan Strategis, Muhammad Ivander Zahid menjabat sebagai Komandan Pasukan Khusus, Muzaffar Aswadani menjabat sebagai Komandan Satuan Logistik, Muhammad Novel Asyafiki menjabat sebagai Wakil Komandan Satuan Logistik, Muhammad Farel Al-Fariski menjabat sebagai Panglima Gugus Depan 02.17-01, Narendra Kusuma Putra menjabat sebagai Panglima Gugus Depan 02.17-03, Ali Faiz Maka menjabat sebagai Panglima Gugus Depan 02.17-05, dan yang terakhir Indra Samba Maulana selaku asisten ahli. Baik, pada kesempatan kali ini yang pertama kami akan membacakan hasil usaha bulan. Adapun hasil usaha bulan yang telah kami laksanakan selama pengumuman amanat yang suci ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan latihan pramuka tematik dengan tema diantaranya Water Rescue bekerjasama dengan tim SAR Kabupaten Batang, Rescue with Rock AIDS bekerjasama dengan tim pelatih Kuarsa Batang, penanggulangan megatrust bekerjasama dengan BPBT Kabupaten Batang, pramuka dan jurnalistik bekerjasama dengan pelatih Kuarsa Batang, no bullying bekerjasama dengan Kapolsek Kecamatan Bandar, dan yang terakhir Fire Rescue bekerjasama dengan Damkar Kabupaten Batang.
Perlu kita ketahui bersama bahwasanya adanya pelatihan pramuka tematik tentang penanggulangan bencana dan sebagainya kepada para pembina bertujuan agar para pembina bisa mengulang kembali materi kepada peserta didik dan juga sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman bagi para pembina di masa yang akan datang. Kemudian hasil usaha unggulan selanjutnya adalah mengganti harddisk yang lama dengan harddisk yang baru pada komputer Mabes KGP dan membuat cloud drive dalam menyimpan file-file penting Mabes KGP. Perlu kita ketahui bersama pula bahwasanya pada kepengurusan kami, kerusakan pada perangkat komputer Mabes KGP terjadi sebanyak 3 kali. Maka dari itu kami berinisiatif untuk mengganti harddisk yang baru pada perangkat komputer Mabes KGP dan juga membuat cloud drive dalam menyimpan file-file penting Mabes KGP guna agar dokumentasi penting Mabes KGP bisa tersimpan dengan lebih aman dan terjaga. Adapun hasil usaha unggulan selanjutnya adalah pembaruan SOP Mabes KGP, diantaranya kumpul pekan staf Mabes KGP setiap Jumat malam, skema perizinan santri untuk tidak mengikuti kegiatan kepramukaan, perkumpulan pemateri pasukan khusus dan MBANT setiap pekannya, rancangan materi persiapan mengajar untuk pemateri tiap pekannya, piket gudang pasukan khusus, dan yang terakhir pengecekan atribut anggota yang ada di kepramukaan setiap hari Rabu sepekan sekali. Baik, kemudian kami akan membacakan keuangan dan surat menyurat. Adapun sirkulasi keuangan dan surat menyurat yang beredar selama masa kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang masuk. Jumlah total keseluruhan uang masuk yang ada selama masa kepengurusan kami adalah sebesar Rp198.235.058. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pemasukan terbesar yang ada selama masa kepengurusan kami terjadi pada bulan Mei dan Juni, yang disebabkan bertepatan dengan agenda kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar 2024. Kemudian uang keluar. Jumlah total keseluruhan uang keluar yang ada selama masa kepengurusan kami adalah sebesar Rp191.398.003. Perlu kita ketahui bersama pula bahwasanya pengeluaran terbesar yang ada selama kepengurusan kami terjadi pada bulan Juni, yang juga disebabkan bertepatan dengan agenda kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar 2024. Kemudian, adapun rekapitulasi keuangan yang ada selama masa kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Saldo awal sebesar Rp1.943.396 dengan jumlah uang masuk sebesar Rp198.235.058 dan dengan jumlah uang keluar sebesar Rp191.398.003. Saldo akhir Rp8.780.451. Kemudian surat menyurat. Adapun surat menyurat yang beredar selama masa kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Surat masuk sebanyak 24 surat dan surat keluar sebanyak 54 surat. Total 78 surat. Baik, mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh Kak Arif Haider selaku Wakil Panglima Koordinator. Waktu sudah tepat, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Chandra selaku Panglima Markas Besar Koordinator Gerakan Pramuka yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembacaan laporan pertanggungjawaban Markas Besar Koordinator Gerakan Pramuka. Baiklah, mari kita lanjut menuju diagram perbandingan. Berdasarkan data tahun lalu, tahun 2023, jumlah pasukan khusus berjumlah 204 santri, dan tahun ini 2024 berjumlah 269 santri dengan selisih 65 santri. Dan data perizinan santri, tahun lalu data perizinan santri berjumlah 248 santri, dan tahun ini 2024 berjumlah 272 santri dengan selisih 24 santri. Data pelanggaran santri tahun lalu berjumlah 157 santri dan tahun ini berjumlah 42 santri dengan selisih 115 santri. Adapun materi pramuka tematik yang telah kami susun dari 8 materi pada masa pengurusan kami, dan alhamdulillah telah terlaksana 6 materi dengan rincian seperti yang telah dibacakan oleh Pak Chandra sebelumnya. Adapun analisa jumlah pasukan khusus dari golongan penggalang dan penegak mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya santri yang menggemari kegiatan kepramukaan dan marching band. Perizinan santri mengalami kenaikan dikarenakan padanya acara pondok yang memerlukan perizinan dan juga disebabkan oleh naiknya jumlah santri yang terpapar beberapa penyakit yang membutuhkan istirahat yang cukup. Pelanggaran santri mengalami penurunan. Kali ini dikarenakan terlengkapinya stok perlengkapan pramuka dan telah terlaksananya
edukasi kepada santri agar selalu berdisiplin dalam kegiatan kepramukaan di Pondok Modernitas Zakat. Materi pramuka tematik yang telah terlaksana pada masa kepengurusan kami hanya terlaksana 6 dari 8 materi yang telah kami susun. Hal ini disebabkan oleh berubahnya jadwal pondok serta persiapan yang kurang dan juga beberapa agenda yang bersamaan dengan kegiatan siswa akhir KMI 609 dan Next Ibnu Hayyan, sehingga tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan pelaksanaan materi pramuka tematik yang telah kami susun. Adapun apresiasi yang kami berikan kepada para andika dalam kegiatan kepramukaan di Pondok Modernitas Zakat. Yang pertama, hasil praktek pengayaan lawan terbaik diraih oleh Abilanang Surya 3 Intensif B Semarang dan Zaki Abdul Rahman 4E Purbalingga. Kedua, andika teladan di kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD diraih oleh Indra Safa 5B Pekalongan, Afita Zafif 5B Karawang, dan Ahmad Susefi 5B Jakarta. Adapun juara perlombaan penggalang dan penegak 8 sebagai berikut. Juara umum diraih oleh PMT 03 dan juara favorit diraih oleh PMT 1. Dan pembina teladan pada periode kami diraih oleh Nabil Amar Nabawi 5F Bekasi. Dan andika teladan kategori penggalang diraih oleh Dical Sakif 2J Wonosobo. Dan andika teladan kategori penegak diraih oleh Hindar Ahya Razaki 4C Pemalang. Tepuk tangan untuk para andika yang telah mendapat apresiasi dalam kegiatan pramukaan. Adapun khusus keban terbaik pada periode kami diberikan kepada PMT 03 yang dipimpin oleh Panglima Kudus Depan Narendra Kusuma. Tepuk tangan untuk Kak Narendra dan PMT-nya. Adapun evaluasi dan kendala dalam masa kepengurusan kami yaitu beberapa agenda kepramukaan yang belum terlaksana seperti perkajung, squad olimpiade, dan cross country. Kedua, kurangnya mengikuti event-event kepramukaan di dalam maupun di luar negeri. Ketiga, peserta yang disiapkan untuk mengikuti jambore di Taiwan dibatalkan karena jumlah peserta belum memenuhi syarat untuk mencukupi kuota kontingen. Keempat, belum terlaksananya pelantikan pramuka Garuda. Hal ini dikarenakan peserta belum memenuhi syarat kecakapan pramuka Garuda atau SKG. Kelima, peserta yang disiapkan untuk mengikuti perlombaan Dance Club yang berada di Pondok Pesantren Darul Istiqomah dibatalkan karena bersamaan dengan liburan semester 1 tahun ajaran 2024-2025 sehingga kurangnya waktu untuk melaksanakan latihan dan persiapan. Keenam, peserta yang disiapkan untuk mengikuti gagap ke-8 dibatalkan karena berdekatan dengan ujian semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Dan terakhir, banyaknya agenda kepramukaan yang belum terlaksana. Hal ini disebabkan oleh jadwal kegiatan pondok yang padat dan bertabrakan dengan kegiatan siswa akhir KMI 609 Next Ibnu Hayyan. Adapun tantangan pada masa periode kami yaitu belum terlaksananya mengikut sertakan asatid pada kegiatan khusus pembina pramuka mahir tingkat lanjut atau KML di Kuarca Batam karena dibatalkan sepihak. Kedua, minimnya informasi tentang event-event kepramukaan dalam maupun di luar negeri, sehingga belum dapat mengikuti event-event kepramukaan di luar pondok. Adapun harapan kami sebagai pengurus lama untuk pengurus baru, yaitu mengadakan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjut atau KML sebagai lanjutan dari KMD atau kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Kedua, mengadakan pelatihan untuk persiapan peserta didik pramuka Garuda. Ketiga, pemekaran Kudus Depan 02.127-07. Keempat, mengikut sertakan asatid yang sudah melaksanakan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjut atau KML untuk mengikuti kursus pelatih pramuka tingkat dasar atau KPD maupun kursus pelatih pramuka tingkat lanjutan atau KPL. Kelima, mengikuti event-event kepramukaan maupun marsimen di luar pondok agar dapat mengharumkan nama pondok serta kegiatan kepramukaan di Pondok Modernitas Zakat. Keenam, mengadakan event-event kepramukaan di dalam pondok maupun di luar pondok dalam menambahkan minat santri dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Dan terakhir, memperbarui silabus pramuka tematik dengan materi yang baru. Sekian laporan pertanggungjawaban Markasbesar Koordinator Gerakan Pramuka. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Panglima Markasbesar Koordinator Gerakan Pramuka. Baik, terima kasih Kak Leaders untuk waktunya kembali.
Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung penyampaian laporan pertanggungjawaban Markas Besar Koordinator Rekan Pramuka periode 2024-2025. Penutup, tak ada doni yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Kami sadar dan paham bahwa kami masih jauh dari kata kesuksesan. Tetapi dengan doalah kami akhirnya bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ini atas apa yang telah kami laksanakan selama pengumuman amanat yang suci ini. Walau masih banyak kekurangan, namun inilah yang kami kerjakan. Ucapan maaf yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Zaka, para asatidz dan Wabikori atas segala keterbatasan kami selama pengumuman amanat yang suci ini. Dan ucapan ribuan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Zaka, para asatidz dan Wabikori atas bimbingan dari awal masa kepengurusan kami hingga tiba kami waktunya membacakan laporan pertanggungjawaban ini. Harapan kami pada pengurusan berikutnya agar kepengurusan setelah kami bisa menjalankan program-program yang lebih baik daripada kami, sehingga bisa menutupi dan melengkapi segala kekurangan yang kami miliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan, kemudahan, dan kesuksesan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pramuka bukan hanya sekedar kegiatan, tapi pramuka adalah sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang kejujuran, kedisiplinan, dan juga kepemimpinan. Pramuka punya satya untuk didarmakan dan dharma untuk dibaktikan. Pemimpin bukan hanya dia yang bisa tegak berdiri di tengah perbedaan, tetapi dia yang bisa menerima dan menyatukan perbedaan. Derap langkah kami silih berganti, diiringi irama dan melodi dari hentakan kaki. Dengan doa yang terus terlontar dari lisan kami selama pengumuman amanat yang suci ini, hari demi hari telah kami lewati. Tak terasa sudah di penghujung masa kepengurusan kami. Kini seruan peluit sudah tak kami dengarkan lagi. Hari Kamis siang sudah tidak lagi kami miliki, di mana panasnya terik mentari tak pernah kami jadikan suatu hal yang menghalangi. Walau rintangan selalu datang silih berganti, tetapi tak akan pernah bisa menghentikan gerak langkah kami. Hidup kami layaknya tunas yang walau diterpa hujan tak terhempas, tak sembunyi walau di depan terik mentari yang panas, dan memiliki manfaat yang tiada batas. Karena kami Mighty Warrior from Koordinator, satukan hati, satukan jiwa, bersama kita kerjakan, tiada kata untuk menyerah. Busukkan dada dan teriak sekencang-kencangnya. Mighty Koordinator. Sekian laporan pertanggungjawaban Markas Besar Koordinator Rekan Pramuka depan 02-2007 Pondok Pesantren Zaka periode 2024-2025. Atas segala perhatiannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.